Ya, alhamdulillah kondisi sekarang sih sudah ada perbaikan karena sebenarnya kan sakitnya Ayah Hamdan ini dari tahun 2017. Jadi itu serangan stroke yang pertama, sempat pulih, sempat juga beraktivitas, cuma drop lagi kondisinya di 2021. Cuman sekarang alhamdulillah udah mulai ada perubahan setelah beberapa kali terapi sih di terapi. Terapinya sendiri terapi apa sih kira-kira? Oh, kalau sekarang sih baru di ini aja di terapi di ya tradisional lah, dipijit, diurut. Nanti kedepannya akan coba diupayakan lagi untuk fisioterapi karena sekarang fokusnya kan supaya kakinya ini nggak kaku, supaya bisa jalan, bisa minimal bisa gerak lebih inilah lebih lebih apa? Lebih lentur lagi. Kalau sekarang kan kakinya masih kaku. Karena ya itu karena stroke di apa di otaknya ada pertama pecah pembuluh darah, yang kedua ada penyempitan juga. Tadi sendiri Bang Tantowi sendiri datang untuk menjenguk dan memberikan sumbangan seperti apa sih gitu kan tadi? Iya, tadi alhamdulillah kami senang sekali dan kelihatan juga ayah juga apa ya bahagia gitu sampai terharu juga didatengin sama Pak Tantowi Yahya dan juga ada Mbak Ika Nurjanah di situ. Kebetulan kan sama Pak Tantowi Yahya juga sebelumnya pernah ada kerjasama juga, berteman juga. Jadi mungkin apa ya merasa support dari teman-teman dan support material juga itu buat ayah jadi senang sih, alhamdulillah kelihatan dari responnya. Saya melihat tadi sendiri gitu kan kayak ada Tika Nurjana juga menjenguk gitu kan. Seperti apa sih antara maksudnya interaksi dalam arti walaupun memang sudah tidak bisa bicara. Iya, tadi kan Mbak Ika Nurjana juga sempat nyanyi beberapa lagu karyanya Ayah Hamdan sampai eh, netesin air mata tadi ayahnya sampai terharu lah, seneng karena ketemu ya istilahnya tuh Mbak Ika kan juniornya, ketemu juniornya yang masih care, masih eh, peduli, masih sayang sama ayah, teman-temannya masih pada perhatian ke ayah. Mungkin itu yang buat ayah senang dan juga semangatnya mungkin bangkit lagi gitu. Bisa dikatakan sudah berapa lama untuk misalnya tiduran aja gitu atau dalam artian bisa untuk aktivitas nggak sih misalnya untuk duduk atau berdiri segala Kalau macam. duduk masih bisa duduk untuk duduk. Cuma kalau aktivitas yang lainnya jalan mesti dipapah ya Maya. Kalau jalan itu mesti dipapah. Kira-kira sih udah dari 2021 ya Maya. Setelah serangan yang kedua itu. Jadi 2021 udah ya kondisinya begini. Berkomunikasinya mungkin seperti apa? Sebenarnya ngobrol aja biasa, cuman bedanya mungkin kadang pas lagi daya tangkapnya lagi cepet langsung bisa direspon, tapi kalau memang misalnya lagi agak lambat ya kita harus ulangin berkali-kali emang ya emang kitanya harus mengerti, harus apa harus lebih ekstra lagi perhatian sabarnya karena ya itu harus harus diulang-ulang supaya ada responnya gitu. Oke. Untuk donasinya tadi sendiri dari Pak Tantowi kalau boleh tahu nih gitu kan berapa sih? eh Atau mungkin mau diapakan sih kira-kira? Kalau ya donasi itu kan dari Pak Tanto Yahya itu sebenarnya dari teman-teman dari Yayasan UID itu eh, tujuannya sih memang harus untuk pengobatannya ayah gitu. Karena pengobatannya kan medisnya itu ada berupa fisioterapi nanti dan juga mungkin pengobatan ada suntik, saya nggak tahu sih bagaimana, cuman suntik itu untuk beberapa titik otot yang mungkin perlu apa ya ya disuntik itu saya juga kurang paham gimana, cuman itu dari rumah sakit PON yang menyarankan tuh untuk disuntik itu. Ya kira-kira sih untuk memang untuk kesana aja sih untuk pengobatan kita dari keluarga juga cuma memikirkan yang penting ayah Hamdan bisa segera pulih, bisa aktivitas lagi, bisa
paling nggak minimal bisa sholat 5 waktu dalam keadaan mungkin minimal bisa duduk, atau ya syukur-syukur bisa berdiri lagi, sholatnya bisa normal kembali lagi. Kira-kira gitu aja sih. Mendapatkan sumbangan dari Tante Yahya. Iya, Seperti apa sih perasaan keluarga juga? Alhamdulillah sangat senang. Tentunya kita berterima kasih kepada Pak Tanto Yahya juga, serta ini kan berupa kerja keras dari seniman juga yang di Bali yang buat lukisan, sampai akhirnya hasil lelang lukisan ini dibagikan kepada, kalau saya dengar tadi ada artis dan atlet yang berprestasi, dan Ayah Hamdan termasuk salah satu yang berprestasi di sini. Kita sangat bangga gitu. Artinya pencapaian ini bukan sekedar berupa sumbangan aja, tapi karena memang Ayah Hamdan ini dipilih karena merupakan ya artis yang dinilai berprestasi gitu. Bapak juga kan Legion. Iya. Seperti apa sih? Apa masih ada ruang untuk masih dihargai, masih Iya, betul. seperti apa? Iya, kita dari keluarga merasa apa ya? Yaitu perhatian, dukungan, support dari teman-temannya Ayah, termasuk juga tadi ada Pak Tantowi, ada Mbak Ika Nurjana, itu support yang kita sangat senang gitu dengan perhatian dan support dari teman-temannya Ayah kepada Ayah. Untuk sedikit ngobrol kira-kira bisa nih untuk ya tadi udah Pak Iya. Tantowi gimana? Abah, tadi ada Pak Tantowi datang ke sini, gimana Mbak? Senang Mbak? Senang? Coba bilang senang boleh? Senang. Ada Mbak Ika Nurjana juga Abah senang. Ingat nggak Mbak tadi? Ada yang mau diomongin nggak Mbak? Mau bilang terima kasih? Iya. Iya. Kalau saya sih sebagai keluarga intinya ya, kalau memang ada yang ingin berniat baik untuk support ke Ayah, ya otomatis kita ya membuka pintu aja gitu. Walaupun sebenarnya yang diberikan sama Pak Tantowi juga udah lebih dari cukup ya istilahnya ya. Mudah-mudahan itu bisa untuk digunakan pengobatannya ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah tadi didampingi oleh Ika Nurjana, saya berkunjung, besuk, memberikan penyemangatan, kegembiraan kepada legenda hidup musik dangdut Bang Hamdan ATT. Nah, ini adalah tindak lanjut dari suatu program yang diinisiasi oleh Yayasan Upaya Indonesia Damai atau UID, di mana saya adalah ketuanya, bersama dengan Yayasan Bunga Bali. Kita September tahun lalu itu mengadakan pameran lukisan dari para pelukis Bali, Surabaya, Solo, yang berpartisipasi dengan memberikan harga yang sangat rendah terhadap karya-karya mereka. Karya-karya tersebut kemudian kami lelang di Jakarta dan dibeli oleh para donatur. Nah, sehingga ada saldo, jadi hasil lelang dikurangi dengan biaya produksi. Nah, itu kami berikan kepada para seniman dan para olahragawan berprestasi, terutama yang mengangkat harkat hidup orang banyak, yang mengangkat musik dan olahraga yang mereka bela, apalagi yang pernah mengibarkan bendera merah putih, ya, dan mengangkat trofi untuk Indonesia di luar negeri. Nah, ini yang kita utamakan, dan banyak mereka di masa tuanya itu kurang beruntung, perlu perhatian. Salah satunya itu adalah Bang Hamdan ATT ini.